Hai, apa kabar? Sehat kan? Harus sehat lah, mantap. Di video kali ini, ENS Movie akan membahas sebuah film serial animasi dewasa dari Australia yang berjudul Primal, yang berisi 10 episode serta dibuat dan disutradarai oleh Genndy Tartakovsky, yang menceritakan sebuah petualangan di alam liar antara manusia purba dan seekor T-Rex yang menjadi sahabat. Animasi ini bersifat anakronistik, yang berarti waktu dan tempat tidak sinkron, serta tanpa adanya dialog. Oke, tanpa banyak nyocot lagi, langsung saja ke ceritanya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa pencet tombol subscribe channel ENS Movie serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan alur video yang seru lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang manusia purba yang bernama Spear sedang melakukan aktivitas sehari-harinya yang sedang berburu ikan di sebuah alam liar yang terlihat sunyi. Dan tiba-tiba, seekor buaya saurus hampir saja melahapnya. Itu sudah hal biasa untuknya. Dan dalam perjalanan pulang, dia dibegal seekor Pterosaurus. Lalu dia bersembunyi di rongga kayu. Spear pun selamat. Lalu melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah jalan, Spear melihat ada jejak kaki T-Rex. Lalu dia bergegas menuju rumahnya. Dan ternyata keluarga Spear habis dibantai T-Rex merah. Spear pun sangat murka. Dengan sangat gagah dia melawan ketiga T-Rex itu. Pertarungan pun terhenti karena sesepuh memanggil. Lalu Spear meratapi kesedihannya, menaruh dendam kepada T-Rex. Mencoba menghapus foto agar bisa menghapus kesedihannya. Lalu Spear mencoba bunuh diri, tapi dia tidak sanggup. Saat matahari terbit, Spear melihat bayangan keluarganya yang telah menyatu dengan matahari. Lalu Spear pun mencoba mengikhlaskannya. Dia melanjutkan aktivitas seperti biasanya, menangkap ikan untuk makanan. Saat sedang makan, Spear melihat ada bayangan T-Rex. Lalu dia mengikutinya. Itu adalah T-Rex betina yang bernama Feng. Spear pun melihat T-Rex itu mempunyai anak. Dan Spear teringat kepada anak-anaknya dulu. Secara kebetulan T-Rex merah muncul dari belakang, mencoba memakan anaknya Feng, tetapi Feng melawannya. Lalu Spear membantunya. Dan mereka berdua berhasil mengalahkan ketiga T-Rex merah itu. Terlihat anak-anak T-Rex menyukai Spear. Dan tiba-tiba, sesepuh T-Rex muncul, mengempaskan ekornya ke Feng dan memakan anak-anaknya. Lalu mereka berdua melawannya. Mereka terlihat kesusahan karena ukurannya yang sangat besar. Lalu Spear dan Feng bekerja sama. Dan berhasil mengalahkannya. Saat Spear sedang berjalan, tiba-tiba Feng mengikutinya. Lalu mereka memutuskan untuk bekerja sama sebagai teman. Spear dan Feng terlihat masih belum kompak sebagai tim. Saat Spear sedang berburu, dia kalah cepat oleh Feng karena Feng adalah seekor T-Rex.
Lalu Spear hanya memakan serangga. Feng pun masih mengganggunya. Dan saat sedang Spear mencium bau nya Feng karena nya yang sangat besar. Saat mau tidur pun Spear tidak bisa tidur karena mendengar dengkuran seekor T-Rex yang sangat keras. Lalu dia menghibur dirinya dengan cara membuat bentuk-bentuk bayangan seperti saat ia masih mempunyai anak dulu. Tiba-tiba bayangan T-Rex muncul memakan anak-anaknya. Lalu Spear terlihat marah saat melihat Feng karena dia dibayang-bayangin seekor T-Rex yang membunuh keluarganya. Lalu pagi pun tiba. Mereka berdua menyusuri hutan mencari buruan dan terlihat ada seekor kijang. Saat Feng mengejarnya, Spear menghadang dan berkata, yang artinya, "Jangan pernah mengganggu buruanku kau ya. Bangkelah." Lalu Spear melihat kijang itu lagi. Saat mau menumbaknya, Feng pun memakannya. Lalu Spear sangat kesal dan marah. Lalu mereka berkelahi. Dan Feng mematahkan senjata kesayangannya. Karena Spear seorang manusia, dia mampu berpikir dan mengambil sebuah kayu sebagai senjatanya. Lalu mereka melanjutkan perkelahiannya. Karena Feng seekor T-Rex, Spear kewalahan melawannya. Dan tiba-tiba mereka sudah berada di sarang ular. Tiba-tiba juga ada tsunami. Lalu mereka berdua berlari dan diserang seekor ular besar. Lalu mereka sudah berada di atas air terjun dan mereka berpegangan kepada ular tersebut, lalu terjatuh. Dan Feng pergi menyelamatkan Spear. Lalu Feng mengembalikan senjata milik Spear. Disitulah chemistry pertemanan mereka tercipta. Mereka sudah bisa bekerja sama mencari buruan. Setelah mendapat buruan, mereka membakarnya. Saat sedang istirahat, tiba-tiba datang ular dan Feng berteriak ketakutan. Lalu Spear menombaknya dan membakar ular itu. Lalu mereka bisa beristirahat dengan tenang. Dan film pun bersambung ke part selanjutnya. Pertemanan yang sangat manis ya. Di sini kita diajarkan bahwa kita bisa memahami dan mentoleransi sesama makhluk hidup. Oke, cukup sekian cerita hari ini. Apabila ada kesalahan kata, editing, recording, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran teman-teman saya tunggu di kolom komentar, karena itu akan sangat membantu perkembangan channel ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.